Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020. Kita akan menyalakan lilin Advent kedua. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Duta Sorga Bergema. Pujian kita biar bergema bagi dunia, bagi Tuhan. Kita sorga bergema, hari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permabukan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, di dalam dunia. Dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam orang yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Kau memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah
dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mengakui dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Bersama-sama mari kita ucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi selama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegar iman dari firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama malaikat, hai malaikat yang di surga, kita puji Dia. Kita pun puji Dia, dan kita ajak semua orang untuk memuji nama Tuhan. Malaikat dari surga, sayamu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, glory Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta malaikat, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud hai Majusi dari timur, karya-Mu tinggalkanlah. Carilah harapan mulia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah.
Mazmur 85 ayat 1-3 dan 9-14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Epistel kita diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8-15. Akan tetapi saudara-saudara yang kukasihi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dari bumi, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa
dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Warta jemaat, pimpinan jemaat pengurus jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Adapun berita sepekan dari panitia kebaktian, ibadah umum ragawi atau offline di gereja mengundang jemaat untuk hadir, dan bila ada jiwa baru yang bisa kita bawa, dengan sukacita kita sambut. Ibadah gereja kita disiarkan melalui online atau live streaming dan dapat mengikuti pada pukul 9.30 WITA dari Facebook dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Kita akan mengumpulkan persembahan kantong kedua untuk dana Natal kita. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, mengingatkan agar setiap jemaat agar mempersiapkan diri untuk menerimanya. Terima kasih kepada Ibu Maria dan keluarga Bapak Pendeta Edwin Daud yang mempersiapkan konsumsi pada hari ini. Minggu depan kita akan memasuki Minggu Advent ketiga dan dengan menyalakan lilin Advent ketiga sekaligus kita merayakan Natal pukul 16 sampai 18 WITA menghimbau kehadiran kita semua. Sehubungan dengan merayakan Natal, maka ibadah minggu di gereja dan di rumah-rumah digabung di perayaan itu. Usai ibadah hari ini kita akan latihan lagu Natal. Pimpinan jemaat 1, tanggal 12 Desember pukul 7 malam 19 WITA, pimpinan jemaat kita akan melayani firman Tuhan di ibadah perayaan Natal MPT Yayasan Peduli Meratus di Hayangan, bertempat di GKE Hayangan, berangkat dari Banjarmasin. Hari Sabtu pukul 8 WIB. Dari seksi sekolah minggu, Rabu Gembira atau kelas meeting anak diikuti secara WA online pukul 17 sampai 17.30 WITA. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi ada persekutuan doa pada hari Kamis, dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stevi yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati dan juga memberkati setiap usaha dan studinya. Selamat ulang tahun kepada Theodora R. Sianipar dan juga anak kami Sosien Vieslili Damanik. Tuhan memberkati sekolah dan pelayanan serta kesehatan. Selamat ulang tahun, happy wedding anniversary untuk keluarga Pendeta James Damanik dan saya sendiri. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Sakramen baptisan kudus akan diadakan, sakramen baptisan kudus anak maupun baptisan kudus
dewasa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di ibadah Natal. Jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat menginformasikan kepada pendeta dan juga kenalan, sahabat, dan keluarga yang ingin membaptiskan anaknya untuk memberitahukannya kepada kami. Yang sudah mendaftar Ibu Susi, Yohanes, dan Mila Karmelia. Juga kita berdoa bagi anak Timothy Napitupulu, Tuhan memberkati. Agenda Advent dan Natal tahun baru dapat kita saksikan, dan juga kita melihat anggaran panitia Natal masih mengalami kekurangan dana 3.507.500. Tuhan kiranya mencukupkan dana Natal ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pokok doa dan juga bacaan Alkitab tiap hari serta jadwal pelayan ibadah dapat kita ikuti, dan kita mengucap syukur untuk terus-menerus kita mengasihi gereja Tuhan. Yang hadir dalam ibadah adalah 45 orang. Persembahan 107, persembahan Natal 122, persepuluhan Heru Nataldo 500.000, sehingga total 857.000 rupiah. Tuhan memberkati setiap doa, dana, dan upaya untuk memperbesar kerajaan Allah melalui pelayanan gereja. Mari kita akan doa syafaat. Bersama dengan malaikat kita memuji Dia, hadiratnya penuh puji-pujian. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku menyembahmu, tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan pada masa COVID ini yang melanda seluruh dunia, yang membuat setiap orang untuk berseru di dalam nama Tuhan Yesus ada penyembuhan, dan setiap orang boleh berlutut di bawah kaki Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Allah Bapa yang mempunyai kerajaan surga, bahwa Tuhan juga menolong negara-negara yang mengalami serangan teroris. Tuhan, Engkau menolong juga negara kami, terutama di Sigi, Sulawesi. Kuasa Tuhan turut menghibur, dan Injil terus merambah dan tersebar, dan kuasa Injil Tuhan boleh semakin luas karena penderitaan Injil ini. Bapa, Engkau sertai keluarga yang berduka oleh penghiburan dan Roh Kudus yang tiada taranya dalam bekerja, menghibur, menguatkan. Kami puji namamu. Kami juga memohon perlindungan Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia, dimanapun, di pelosok sekalipun. Tuhan berkatilah, kiranya firman dan kebenaran-Mu boleh semakin terus nyata, menyala-nyala. Kami berdoa untuk GMI Indonesia wilayah 1 dan 2. Tuhan berkati bisop, pendeta, dan guru Injil ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan target 17.000 boleh tercapai dengan
kesetiaan melakukannya, dan takut kepada Tuhan bersama dengan semua pengurus majelis dan jemaat. Kami berseru kepadamu untuk GMI Immanuel Banjarmasin, ya Bapa. Engkau menolong kami untuk memperoleh tempat ibadah yang tetap, akan dana dan juga jemaat, serta setiap orang yang berupaya untuk memperbesar kerajaan Allah. Tuhan berkatilah, tunjukkanlah kepada kami, karena Engkau yang memiliki alam semesta dan bumi dan seluruh isinya. Kami mengucap syukur untuk persepuluhan dari keluarga pendeta dan keluarga Heru. Kuasa Tuhan menyertai saudara Heru di dalam pekerjaannya. Tuhan melimpahkan berkat-berkat surgawi di dalam kesendiriannya, beroleh persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kami berdoa Heru boleh memiliki teman komunitas untuk bertumbuh, dan akhirnya di kandangan boleh ada hadir Gereja Metodis Indonesia. Kami juga berdoa untuk Evan Migang, Bapa, oleh kasih Tuhan boleh besertanya, dia boleh bersaksi terus. Dan kami berdoa untuk Bapak Migang, Engkau memberkati, menolong kesehatannya. Sakit penyakit batuk, flu, pilek boleh sembuh, dan dia boleh dilindungi Tuhan juga pada masa COVID ini dan serta seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk Ibu Iwa, Ibu Sarah. Kuasa Tuhan menyertai juga Lili. Sembuhkanlah bagian yang sakit, ya Bapa. Secara khusus juga kami berdoa untuk tumor dalam tubuh Ibu Novi. Angkat Bapa, di dalam nama Yesus sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Erwin. Kuasa Tuhan menolong dalam pengobatannya. Suntikan dan kuasa Tuhan menyertai sehingga staminanya boleh kuat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga Nemo ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati tumbuh kembangnya menjadi anak yang bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan dan penyempurnaan yang dari Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menolong juga panitia Natal yang masih mengalami kekurangan dana sekitar 3 juta lebih. Oleh kasih karunia, panitia Natal boleh berseru, dan kami GMI Immanuel Banjarmasin boleh meminta kepada Bapa di surga, Engkau yang mencukupkan pada waktu yang indah. Kami serahkan Tuhan ibadah dan perayaan Natal, terutama pada mahasiswa Papua boleh berbondong-bondong datang. Sekitar tetangga kami Bapa, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh anak Tuhan dan seluruh orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Boleh menyaksikan Facebook dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Dan yang semangatnya mulai pudar boleh dibangkitkan untuk mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki gereja kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan
berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami dan menyambut perkataan-Mu yang adalah pelita dalam hidup kami, menerangi di tengah dunia sehingga kami tidak tersandung atau terjatuh karena Engkau menopang dan menolong kami ya Tuhan. Saat ini berikanlah kami pencerahan, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di rumah dan di gereja, dan berkati setiap jemaat yang mengikuti begitu setia di berbagai tempat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua, dan juga kami ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua dimanapun berada, dan tentunya pandemi ini tidak menghalangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berbagai cara Tuhan telah memberi hikmat kepada gerejanya sehingga ibadah dapat berlangsung melampaui akal dan pikiran kita sebelumnya. Sehingga sekalipun dengan protokol kesehatan dapat beribadah di gereja maksimum 50% dari jumlah yang sudah dipersiapkan dari yang ada, serta juga di rumah-rumah dengan tidak terbatas. Baiklah, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Minggu Advent yang kedua, diambil dari Markus pertama ayat 1 sampai dengan ke-8 dengan tema mempersiapkan jalan baginya. Demikian firman Tuhan, Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Tema kita di dalam Minggu Advent yang kedua ini adalah mempersiapkan jalan baginya. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh Markus, dan ditafsirkan ini adalah Injil yang pertama sebagai inspirasi bagi juga Matius dan juga Lukas dan yang lain. Pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku mengingatkan kita tentang esensi atas segala sesuatu di alam semesta ini, dimulai dengan satu yang disebut dengan jembatan atau jalan. Tatkala Tuhan Allah ingin menjadikan ciptaannya, maka dia menjembatani dengan penciptaan. Di Kejadian disebutkan demikian.
Tatkala manusia yang dia tempatkan di Taman Eden juga jatuh dalam dosa, dia menjembatani dengan memberikan proto evangelium, janji keselamatan yang pertama, yaitu akan datang seorang yang akan menebus manusia dari dosanya. Tatkala Tuhan menginginkan satu umat, maka dia menjembatani dengan memanggil Abraham. Maka kemudian beranak cucu menjadi bangsa atau umat Israel. Tatkala Tuhan ingin menempatkan ciptaannya, umatnya pada satu tempat di tanah Kanaan, dia memanggil dari Mesir dengan cara menjembatani melalui Musa. Dan bagian ini terus-menerus berlangsung sampai dengan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Esensinya adalah Tuhan Allah tidak kekurangan cara untuk menjembatani segala keadaan di alam semesta sesuai dengan esensi, hakikat, dan keadaan dirinya yang telah dia tetapkan. Maka pada bagian ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita menemukan satu janji yang ditulis oleh firman Tuhan kepada kita, yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Satu pernyataan yang disebutkan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dikutip dari Injil Yesaya bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang dibuatkan ini menjadi dan akan terus-menerus sampai kepada penggenapannya di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, apa yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, yaitu mempersiapkan segala sesuatu dengan kegenapan di dalam Yesus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanannya. Pada bagian ini, berita yang disampaikan adalah pertobatan. Satu keadaan yang menjelaskan kepada kita menurut Injil Markus, menurut firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kedatangan Yesus Kristus itu mengingatkan kita bahwa semua manusia berdosa. Dalam konteks ini kita memahami pada masa itu Yohanes Pembaptis berseru tentang pertobatan. Pertobatan seperti apa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mesti bertobat atas hati mereka yang hanya melihat segala hidup keagamaan itu sebagai sesuatu yang ritual, tata cara yang bisa hanya dilihat orang dan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal keagamaan. Ini mengingatkan kita bahwa mereka sudah ribuan tahun hidup dalam keagamaan yang diajarkan oleh Musa. Keagamaan yang sudah masuk kepada tahap ketatalaksanaan dan tata cara, tetapi kehilangan roh di dalam agama itu sendiri, di dalam agama Yahudi itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, banyak sekali tafsiran-tafsiran muncul dan penjelasan-penjelasan atas Taurat yang mereka terjemahkan kemudian tanda petik yang mereka sangka serupa dengan firman Tuhan. Oleh karena itu,
mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mereka diingatkan supaya bertobat tentang hati mereka yang harus sungguh-sungguh mencintai mengasihi Tuhan. Tidak sekedar mereka beribadah, sembahyang, membaca Mazmur, dan membaca Taurat, berdoa, dan seterusnya, tetapi kehilangan roh dari agama itu sendiri. Pada pemberitaan pertama ini, Bapak Ibu Saudaraku, tentu tidak membuat nyaman ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Tetapi jika kita perhatikan pada bagian ini, Yohanes Pembaptis tidak merasa gentar dengan semua itu dan mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli agama itu juga ular beludak dan seterusnya. Satu keadaan yang mewakili kondisi keagamaan pada waktu itu. Bahkan disebutkan juga pada ayat lain seperti kuburan yang dilabur putih-putih tetapi di dalamnya busuk. Satu tamparan yang sangat keras atas kehidupan beragama Yahudi pada waktu itu. Dan itu tentunya Bapak Ibu sampai juga ke masa sekarang. Merayakan Advent, menantikan kedatangannya. Kita ulangi lagi terus menerus ritual itu, Bapak Ibu saudaraku. Tetapi khawatir kehilangan rohnya, kehilangan kehadiran Tuhan Allah itu sendiri di dalam ritual, di dalam tata cara agama atau ibadah itu. Jika ini yang terjadi Bapak Ibu dalam gereja, maka tidak ada bedanya dengan agama di sebelah. Bahkan Allah juga harus dibela. Yang seharusnya Tuhan Allah itu membela kita, tetapi sebaliknya karena salah dan kehilangan rohnya, maka kita yang akan membela Dia dan menciptakan sosok yang pantas kita buat disembah. Maka jangan heran baliho juga bisa disembah jadinya. Karena kehilangan tokoh utama dan tokoh sentral dalam agama itu. Ini yang dikoreksi oleh Yohanes Pembaptis. Mengingatkan kita hari ini Bapak Ibu saudaraku, jangan sampai ketika kita merayakan Advent, merayakan Natal, merayakan Tahun Baru dan semua tata laksana ibadah kita itu kehilangan arah dan tanpa kehadiran Tuhan Yesus di sana, Bapak Ibu saudaraku. Jika itu yang terjadi, maka mirip dengan koreksi yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Melakukan kegiatan keagamaan tetapi tidak ada roh Tuhan di sana. Tidak ada Tuhan di sana Bapak Ibu, maka itu menjadi pekerjaan, satu kegiatan tata laksana yang sia-sia saja. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Bertobat di sini memiliki dua pengertian Bapak Ibu saudaraku, bukan saja mengubah mindset cara berpikir mereka, tapi juga mengubah segala yang terjadi pada jalan yang keliru dan berbalik. Maka tepat di sini kata bertobat itu berputar, berbalik arah. Bapak Ibu saudaraku, sehingga kembali kepada jalan yang benar. Mengindikasikan Bapak Ibu saudaraku bahwa agama itu bisa kehilangan tujuannya jikalau kita tidak menyendengkan telinga dan juga mendengar suaranya dengan sungguh-sungguh. Maka ibadah itu menjadi rutinitas. Bahkan bagi kaum muda membosankan. Itu aja, dan seterusnya. Mengapa bisa demikian?
sebab hatinya belum dibaharui. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu mempersiapkan jalan baginya, artinya buka hatimu untuk Tuhan. Beri hatimu seluas-luasnya ditempati Tuhan. Beri segala sesuatu keinginan Tuhan melalui hatimu. Minggu pertama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Jangan sampai sekedar tata laksana atau kebiasaan, rutinitas keagamaan. Tapi ketika kita menerima roti dan anggur itu, ada kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, membaharui hati kita sehingga memancar kasih Tuhan dan terlaksana segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan ini dikatakan, dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi dua berita ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Matius juga kita akan menemukan di sana Bapak Ibu, bahwa Yohanes Pembaptis menyerukan baptis dan memberikan dampak pengampunan dosa. Memang Bapak Ibu, seolah-olah ketika menerima ritual baptisan itu sangat sederhana. Tetapi kalau kita perhatikan ketika dibaptis itulah tanda kerendahan hati, satu tanda yang menjelaskan dirinya mengalami lahir baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudaraku, tanda perubahan hati ini sampai kepada pengampunan dosa. Berarti memberikan dirinya dibaharui oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak kita lihat, begitu banyak orang tidak memberikan hatinya dibaharui Tuhan, mengeraskan hati, penuh dengan kelicikan, akal bulus, tipu-tipu, akal-akalan, dan seterusnya. Satu koreksi yang penuh, maksimal kepada kita Bapak Ibu atas virus yang melanda ini. Maka kita harus bertanya kepada Tuhan atau kepada diri kita, mengapa terjadi? Sehingga bagi banyak orang yang tidak introspeksi diri Bapak Ibu, virus ini berjalan begitu saja, dia berjalan begitu saja juga. Tetapi bagi mereka yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang bertobat dan memberi diri dibaptis, yang memberikan dirinya dibaharui oleh Tuhan, adalah mereka yang melihat ini dari segala kacamata Tuhan. Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu diintrospeksi dari diri kita? Adakah penyembahan kita yang keliru? Apakah ibadah kita sudah masuk pada ibadah seperti bangsa Israel pulang dari pembuangan tanpa roh Tuhan dalam ibadah itu? Oleh karena itu mari kita baharui di dalam minggu Advent ini sebagai minggu damai. Maka kita memberikan diri kita damai hanya di dalam Tuhan Yesus. Damai yang di luar sana tidak abadi. Kejarlah damai di dalam Tuhan. Maka berbahagialah ketika kita bisa datang beribadah sekalipun online. Berbahagia. Yang lain itu tipu-tipu saja Bapak Ibu. Pengalihan dan tidak yang utama. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Amin, kita berdoa.
Tuhan berkatilah kami yang sudah menerima perkataan-Mu. Dalam minggu Advent yang kedua ini kami mau meletakkan damai itu seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai pesan firman Tuhan kepada kami hari ini. Supaya kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan membaharui ibadah kami dan juga membaharui diri kami, hati kami. Sehingga menjadi jalan bagi Tuhan, membawa kami menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus berkati. Kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kuasa dalam Tuhan. Oleh karena belas kasih-Mu kami ada seperti hari ini. Karena pertolongan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan perjamuan kudus. Mazmur 95 ayat 7 dan 8 sebagai panggilan menjadi murid. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada kaki salib-Mu. Sikap yang hormat pada Tuhan, kita mempersiapkan diri. Di tangan Bapak Ibu saudaraku sudah tersedia tata ibadah sakramen perjamuan kudus Gereja Metodis Indonesia. Silakan mengikuti dan kita bertanggapan. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru, serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menguburkan hatimu, berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Silakan jemaat duduk dan menganggap ini sebagai berlutut. Kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat
dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepada-Mu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan nama-Mu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah. Penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Mari kita mempersembahkan diri kita ke dalam meja perjamuan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama.
rahmat, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan, sebab itu ya Tuhan tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat semakin menyerupai Tuhan serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dengan ucapan syukur. Makanlah. Mari jemaat kita mengangkat cawan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau, ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkan syukur. Minumlah. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-Hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci, dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami memohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa kami. Oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini
Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan, dapat diserahkan ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Melekat yang ke-10 sebagai nats pembimbing dalam persembahan kita. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita kumpulkan persembahan kita. persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman,
dan lain-lain persembahan, bahkan juga untuk dana Natal. Berkatilah semuanya Tuhan. Kami mempersembahkan bukan karena Engkau berkekurangan, tetapi karena Engkau rindu dan ingin mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu turut serta di dalam perluasan Injil Kerajaan-Mu, bahkan juga mentaati satu bagian dari tata laksana kepemilikan bahwa kami telah memiliki dan telah Engkau cukupkan sebelumnya. Itu sebabnya dengan girang dan sukacita kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, karena kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh.